Hari ini bersama saya Anissa Faah akan memandu teman-teman semuanya di Pramuka On Podcast. Jadi jangan bosan-bosan lihat aja saya ya. Oke, hari ini aku nggak sendirian. Hari ini bakalan ada bintang tamu yang bakalan kita korek-korek seputar Pramuka. Jadi temanya hari ini ada suka duka Pramuka, terutama di Pramuka Universitas Airlangga nih. Oke. Siapa dia bintang tamunya? Pasti penasaran dong. Bintang tamunya adalah kakak-kakak yang hadir di sini malam hari ini. Oke, bintang tamunya kakak-kakak semuanya, tenang aja ya. Nanti bakalan saya korek-korek biar teman-teman terutama yang 2020, kakak-kakak 2020 bisa tahu apa sih seperti itu ya. Oke, sebelum itu mari semuanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, nanti langsung disusul dengan lagu daerah. Oke, Kakak operator, dipersilahkan. Oke, yang selanjutnya menyanyikan lagu daerah. Ditunggu ya. Perempuan nan Jawa
selain ada podcast nanti, jadi bukan saya aja nih yang ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Nanti bakalan ada games juga yang akan dipandu oleh Kak Dea. Mana Kak Dea nih? Say hi dulu Kak Dea. Halo Kak, selamat malam. Oke, halo, selamat malam. Gimana nih kabarnya Kak Dea nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, jangan sakit-sakit, biar nanti kalau kita ketemu biar seger, sehat gitu. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir, amin. Jadi, seharusnya kegiatan kita pada malam hari ini adalah mince. Apa itu mince? Buat yang nggak tahu, mince adalah minggu ceria. Jadi biasanya nih kalau kita lagi offline, seperti dulu tahun-tahun dulu, kita bakalan ngadain seru-seruan bareng di hari Minggu yang ditentukan. Biasanya jogging-jogging, muter-muter danau kampus, atau main-main bareng, yang penting seru-seruan bareng. Tapi berhubung nih, kita pandemi kayak gini, diwajibkan untuk selalu di rumah. Kegiatan harus selalu di rumah. Jadi kita harus siap sedia untuk menatap layar pembatas ini ya. Sehat-sehat selalu ya teman-teman ya di rumah ya. Oke, hari ini Posdam bekerja sama dengan Kominfo nih untuk ngadain podcast perdananya Unais Code. Oke, hai Kominfo, semoga ada podcast selanjutnya ya. Up, jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Universitas Airlangga, Pramuka Universitas Airlangga, jangan lupa. Follow juga Instagram-nya, Facebook-nya, sukai semuanya. Kalian wajib, hukumnya wajib, fardu ain. Oke. Kalau untuk masalah suka duka di Pramuka Unair nih kayaknya kita tanya dari yang angkatan terdahulu nih. Enggak ada angkatan yang terdahulu banget nih, baru-baru nih. Saya aja 2019 nih ya. Oke, kita tanya buat yang 2018 nih teman-teman semuanya ya. Ada Kak Via, Kak Yeni, Kak Abdi. Wah, kita tanya kayaknya yang KDR nih. Yang memikul beban paling banyak nih, dewan-dewannya nih ada Kak Yeni, Kak Hendri. Gimana Ki? Kak Abdi, aku nunggu Kak Abdi aja deh. Abdi, say hi dong ke kamera. Halo. Halo, gimana nih kabarnya Kak Abdi? Alhamdulillah. Kak Anis gimana kabarnya? Sehat selalu, makin gemoy. Subur ya. Subur sekali. Di mana nih posisi? Di Surabaya apa di Banyuwangi? Tebak lah Kak. Di mana Kak? Wah, di rumah mertua nih kayaknya. Aduh, calon mertua maksudnya. Maaf yang bersangkutan, saya tidak bermaksud, hanya spontanitas. Oke, Kak Abdi, kita lupakan kata-kata saya tadi ya. Gimana nih Kak Abdi? Suka dukanya di Pramuka Unair biar teman-teman yang 2020 bisa tahu nih. Karena 2020 kan belum pernah berkunjung di Sangga nih Kak Abdi. Gimana nih? Ayo diceritain dong. Alhamdulillah setiap ada kesempatan juga selalu ikut kegiatan. Jadi selalu ngikutin lah serunya kegiatan di Racana. Mungkin kalau pandemi ya yang jelas ya nggak bisa kumpul. Yang paling kurang ya kumpulnya itu. Padahal kalau pramuka itu harusnya kan kita kumpul, setiap kegiatan kita kumpul bareng lah, kita bercengkrama, bergurau bersama. Kalau pandemi kita nggak bisa kumpul bareng ya susah kayak gini Kak. Satunya ngejot, yang satunya krik-krik, nggak paham. Yang satunya nge-lag juga, nggak tahu. Akhirnya kayak kurang seru gitu loh. Nggak dapet feel-nya. Bener kita bareng acara bareng-bareng, tapi feel-nya itu kurang. Sampai kemarin ditanya sama teman-teman UKM gitu, Kak Abdi kok milih UKM Pramuka kenapa? Terus kesan-kesannya kayak selama pandemi ini gimana? Ada pesan saya buat teman-teman UKM Pramuka kayak gitu. Tak jawab ya, kalau milih UKM Pramuka yang jelas emang dari dulu wis kadung kebablasan di UKM Pramuka. Maksudnya di Pramuka. Akhirnya ya keterusan sampai kuliah.
Asine akeh sing ngomong lapo kok lanjut pramuka wis tuwek wis wae kuliah kok mangga pramuka. Ya piye maneh jenenge kadung seneng ya. Terus pesan apa ya kesane selama pandemi ku ya iya kan ibaratnya punya teman biasanya kumpul bareng canda bareng gitu kocak-kocak bareng biasanya habis pulang kuliah langsung ke sanggar kita bergurau bersama pandemi ya kangen rek kangen kangen terus sanggar bareng gitu biasanya kalau ada kegiatan itu kita itu di sanggar gitu. Iya ya Kak Abdi ya. Bener banget tuh yang disampaikan sama Kak Abdi. Apa namanya? Untuk urusan pramuka nih teman-teman, banyak banget yang tanya ngapain sih harus ikut pramuka gitu. Salah satunya saya yang sering ditanyain ngapain sih gitu. Udah gede masih aja mikir pramuka. Tapi kan pramuka kalau menurut mereka itu uh, pramuka yang cuma ngabisin waktu aja. Mereka nggak tahu manfaatnya seperti apa kayak gitu kan. Oke, benar yang dibilang Kak Abdi tadi. Biasanya kalau offline nih teman-teman ya, kita bisa ya sering-sering sanggar gitu. Setelah kelas, setelah apa kegiatan jenuh di luar, kita mampir ke sanggar. Terutama saya nih, sering banget. Jadi kalau teman-teman offline nih, seandainya offline nih ya, teman-teman ke sanggar pasti akan selalu ketemu sama saya karena sanggar tuh rumah kedua bagi saya. Kalau kos-kosan tuh udah rumah ketiga menurut saya. Saya nggak jarang tidur di kos. Saya sering tidur di sanggar. Tapi sekarang udah nggak boleh tidur di sanggar ya kan. Pandemi kayak gini. Oke, terima kasih Kak Abdi. Nanti bakalan dikorek-korek lagi. Oh ya, nih. Oh ya, yang kangen dimarahin sama saya nih, siapa aja nih yang kangen dimarahin sama saya? Saya adalah ibunya Sanggar. Ya, ibunya Sanggar. Nggak Mae sanggar uner iku rek. leneh di Sanggar. Buat 2020 nih, kayaknya pada nggak sabar nih buat di Sanggar nih. Oke, ya Allah. Kita berdoa bareng-bareng aja ya. Semoga pandemi ini bisa berakhir biar saya bisa marah-marahin teman-teman kalau di Sanggar nih. Kangen ngoceh gitu loh, Rek. Kangen ngoceh, biasanya ada yang buka pintu nggak ditutup lagi, ditinggal lagi, ya kan? Oke, berbicara tentang kegiatan nih Kak Adi, ya kan? Kan terdapat tuh banyak-banyak proker, mulai dari proker yang enteng-enteng, mulai dari proker yang enteng-enteng, sampai proker yang bikin pening kepala nih. Nah, aku mau tanya nih Kak Adi. Jangan Kak Adi deh, bosan sama Kak Adi, sama yang lain deh. Kak Yeni nih, aku rindu dengan suaranya Kak Yeni. Aduh, suaranya Rek bikin rindu. Ini, Kak Yeni, aku mau tanya nih. Kan banyak tuh proker-proker yang mulai dari yang ringan-ringan sampai yang bikin pening kepala sampai pening sepening-peningnya. Kak Yeni kan juga pernah diamanai sebagai ketua. Apa itu namanya? Kok ketua? Apa ya? Aku kok lupa ya Allah, udah lama nggak berkegiatan. Ketua pelaksana. Nah, ketua pelaksana. Menurut Kak Yeni nih, proker yang paling bikin jantungan dan lari-larian kira-kira menurut Kakak proker apa sih Kak? Kegiatan apa sih? Monggo Kak Yeni, sebelumnya saya hai dulu dong Kak Yeni kamera. Ini tak bagian ini cerita ya. Oke, mari mendongeng. Jadi gini ceritanya ku. Kemor 2019, Kemore Kak Bayu. Itu Kak Ilham sebagai ketua pelaksana. Saya itu ditunjuk sebagai ketua apa itu jenenge koordinator bagian tak si humas. Tuh. Apa sih? Iya paling humas paling lupa saya. Yang itu harus menghubungi seluruh perangkat desa yang ada di tempat Kemor. Saya sebenarnya wis nolak gitu kan. Ya, bukan takut keganggu akan akademik. Saya itu orangnya anak rumahan. Garang kayak gini tuh saya anak rumahan. Meskipun saya sangat garang seperti ini, saya itu anak rumahan, benar-benar rumahan. Ketika dibilang sama ibu gak, ya wis gak gitu loh.
benar-benar wis gak berani. Tapi yang namanya humas gitu kan, saya udah nolak-nolak dengan berbagai alasan, tapi ternyata wis nggak apa kamu aja jadi bagian humas gitu kan. Jadi kepala apa sih namanya itu, koordinator humas. Ya wis, akhirnya PJ Humas. sampai 2 minggu mungkin, 3 minggu itu belum saya hubungi dari perangkat desa atau perangkat dari pemerintahan yang ada di sana. Ya kan emang harus dihubungi kan, takutnya kalau ada apa-apa, misal ada kecelakaan yang tidak diinginkan kan, yang harus dihubungi kan misal puskesmas sana gitu kan. Kalau nggak ada perizinan kan agak sulit. Nah itu harus dihubungi. Akhirnya buengong kan, akhirnya aku ngejak teman-teman dari angkatan 2018 awali, dari teman-temanku sendiri. Dan ternyata ketika itu tuh emang apa ya, sibuk apa gitu loh. Sibuk apa gitu. Akhirnya buengong kan, akhirnya ono iku Mbak Sayi tok nang sanggar. Ndek sanggar itu cuma ada Kak Sayi. Ya wis saya Mbak budal saiki wong loro boncengan. Saya nggak izin orang tua saya. Benar-benar nggak izin orang tua saya, nggak izin kakak saya, pokok berangkat. Budal, dah sampai sana aman, pulang. Pas pulang itu ban saya bocor sampai 2 kali. Wah, Saya mikir, karma ya nih. Allah, ini dosa sama orang tua itu dosa, nggak izin soalnya kan. Akhirnya ya wes setelah itu pas berangkat kemor itu kan malam hari aku nyusul kan, saya itu nyusul malam hari karena masih ada kegiatan pas siang. Akhirnya nyusul pas malam hari, diantar sama Mas. Akhirnya ngomong nang Mas kemarin itu udah pernah kesini. Wes akhirnya dimarahi segala macam, sampai wes kalau nek koyok ngene mana wis gak usah melok koyok ngene mana wis gak usah melok pramuka, gak usah wis bingung kan akhirnya. Ya opo ini wis boten wis terakhir. Yes terakhir, omongannya terakhir tapi ya enggak terakhir sebenarnya. Setelah itu ya masih ada kelayapan nang dindi sing enggak ngomong ya masih ada. Cuma ya itu emang terakhir, tapi yang terakhir diceritakan maksudnya. Yang terakhir diceritakan. Dan saya kayak gitu aja. Yang kedua ya mungkin kemarin itu pas kegiatan tegak tangguh nggak jadi, diganti sama galang-galang yang itu membuat nangis dari jam 10 malam sampai pagi itu nangis, benar-benar nangis karena masalah pokok. Nah kayak gitu deh. Udah nggak ada perkara lain mungkin. Selanjutnya lempeng-lempeng saja, aman-aman saja. Sanggar ya asik-asik aja. Bubuk di sanggar enak, cuma banyak nyamuk gitu aja. Oke. Setuju banget sih sama yang diutarakan sama Kak Yendi. Halo, suara saya masuk nggak? Oke, setuju banget tuh. Kak Bayu nih, kemor angkatan 2019, bukan hanya Kak Bayu, Kak Untungan. Tapi itu seru banget gitu. Di akhir kegiatan, ternyata aku bisa ngelewatin ya. Ternyata kita tuh bisa sebenarnya. Cuma kita terlalu hektik di depan aja. Oke. Beralih dari proker-proker, kegiatan-kegiatan, kayaknya kita lebih terperinci lagi nih teman-teman. Aku mau nanya dari 2019. Ini ada siapa aja nih 2019? Ada Kak Bayu nggak ya? Kak Bayu ada nggak ya? Halo Kak Bayu. Ada Kak. Sudah terlalu banyak. Mana ini Kak Bayu ini? Hai Kak Bayu, apa kabarnya Kak Bayu? Halo, baik Kak Anies. Ya begini saja. Baik ya. Aduh. Kayaknya nih aku mau nanya sesuatu sama Kak Bayu. Menurut Kak Bayu apa sih hal sepele tapi fatal yang pernah dilakuin selama kegiatan? Atau nanti teman-teman juga dari 2018 yang lebih banyak kegiatannya bisa di-sharing juga. Tapi aku mau tanya sama Kak Bayu dulu nih. Hal sepele tapi fatal dalam kegiatan. Gimana menurut Kak Bayu? Apa yang pernah Kak Bayu alami? Mungkin teman-teman Kak Bayu atau dalam kegiatan itu ada sih hal sepele, tapi sangat fatal gitu loh kalau terjadi dan
apabila sudah terjadi seperti itu. Ya. Monggo Kak Bayu. Oke, Silahkan terima kasih. mendongeng nih di sini. Oke. Kalau aku sendiri kan juga baru beberapa kali berkegiatan juga. Jadi yang menurutku fatal itu waktu latgab. Jadi aku kan baru katakanlah baru masuk jadi anggota. Terus dari 2019 dan tiba-tiba dan UNER itu ketepatan jadi tuan tempat perti. Dan waktu itu aku ditunjuk jadi koor perkap, dan kan Kak Anis juga salah satu anggota perkap juga. Nah, yang luput itu waktu bawa box perkap. Jadi di Malang itu usung-usung gak nggawa box perkap. Jadi ini saat teko disang bukan ditaruh di kotak perkap. Dan itu sangat menyusahkan sekali. Dan kalau misalnya dari pribadi sendiri yang paling nggak jelas ya. Kalau aku terlalu ngurusi perkap, apa aku malah nggak ngurusi bawa barang pribadiku sendiri. Jadi pas naik ke pancuran ya, ke air terjun itu aku nggak pakai sepatu, malah nggak sandal. Itu momen nganu sih, nggak sandal, gak nggak jas udanan. Terus pas udan itu gak bawa, pas turunnya gak bawa jaket, kaduan, terus ya kesel. Itu sih kayak kurang persiapan di latgab kayak pribadi, jadi kayak bener-bener anjir lah. Ya, setuju banget sih sama Kak Bayu. Waktu latgab itu, I'm so sorry buat Kak Bayu, sorry ya, aku nggak banyak bantuin. Ya, bantuin sih, tapi dikit. Kak Bayu, maaf ya, dimaafin gak nih? Ya dimaafin lah, ya kan. Udah terlanjur sakit hati. Waduh, dendam nih kayaknya, dendam nih. Jadi teman-teman Enggak, kan yang belum tahu nih. Satu hal yang ternyata di luar kendali kita kan ya. Iya. Dibuka tak kayak gini. Jangan dong, jangan dibuka. Enggak, boleh dibuka. Boleh buka-buka rahasia di sini ya, oke? Jadi teman-teman yang belum tahu nih, lokasi kita waktu latgab 4/T 2019. 2019 gak sih? Apa 2020? 2020 ya? Januari ya? Jadi lokasinya tuh turun tuh. Turun campnya. Nah, waktu itu kan aku sama Kak Bayu sama teman-teman perkap itu harus bawa barang-barang juga nggak enak, dan itu adalah first time aku ikut latgab. Yang 2019 aku nggak ikut, jadi nggak begitu banyak persiapan ya Kak Bayu ya, kita apa adanya aja. Terus anggota aku juga untungnya ada anggota yang lama, yang maksudnya yang lebih berpengalaman seperti Kak Prendi dan lain-lain, dan tenaganya lebih kuat. Masalahnya saya kalau sama Kak Teguh usung-usung barang itu dimarahi. Apa mungkin wong wedok tapi usung-usung, senengane usung-usung bla 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 bla, itu diceramai. Jadi disuruh minta tolong yang cowok aja gitu. Katanya cewek nggak boleh terlalu kerja keras usung-usung rek. Ya, maaf yo. Terus waktu buat malamnya juga first time ya Kak Bayu sama saya ini first time latgab, nggak bawa persiapan apapun. Dan waktu waktu survei juga
hawanya nggak begitu dingin, juga nggak mikir oh Malang tuh sedingin ini, jadi nggak bawa jaket, nggak bawa sleeping bag. Bawa sih, cuma yo oyo-oyoan karo Airan di suarane Aira. Tukang perebut selimut aku. Ya Dia kan, adalah kamu biang keroknya. kebal dong. Katanya kamu kebal dingin, makanya sing gawe aku. Ya, aku ada batasannya dong sayang. Oke, beralih dari itu, aku mau nanya-nanya nih sama Kak Aira nih. Halo Kak Aira, say hi dulu dong sama teman-temannya. Udah say hi dari tadi sih sebenarnya. Cuma tak suruh say hi lagi aja. Oh. Gimana kabarnya kakakku paling cantik, tercomel? Wah, kayaknya bermasalah nih. Halo Kak Aira? Oke, karena Kak Aira kayaknya bermasalah sama sinyalnya Siap, teman-teman. Nanti kita bisa hubungi lagi. Loh, nyaut lagi. Oke, halo Kak Aira. Nanti aku tanya yang lain juga. Halo Kak Aira, gimana nih kebiasaan yang mesti dihilangkan dan harus dihilangkan waktu di sanggar? Wah, kayaknya bermasalah nih. Halo Kak Aira? Oke, karena Kak Aira kayaknya bermasalah sama sinyalnya Siap, teman-teman. Nanti kita bisa hubungi lagi. Loh, nyaut lagi. Oke, halo Kak Aira. Nanti aku tanya yang lain juga. Halo Kak Aira, gimana nih kebiasaan yang mesti dihilangkan dan harus dihilangkan waktu di sanggar? Teman-teman kan kalau pulang kuliah itu biasanya upper, terus main ke SPP. Kan di SPP itu juga ada kompor, ada magicom, ada galon, dan lain-lain, ada kulkas juga. Nah, teman-teman itu suka iseng masak di sanggar, entah masak mie atau masak yang ringan-ringan. Nah, tapi teman-teman itu nggak pernah ngebersihin alat-alat yang udah digunakan. Nah, itu pasti Mbak Anisis marah-marah besar. Termasuk aku juga sih sering kayak gitu. Terus kalau mau kegiatan, pasti teman-teman kan suka tidur sanggar, apalagi kalau mau jaga wisuda atau jaga upacara. Suaraku masih masuk ya? Ya arek murka. Sama kalau teman-teman ada yang tidur di sanggar itu kadang gak izin dulu sama KTR, itu juga ada. Nah, nanti kalau teman-teman 2020 sudah berkesempatan ikut kegiatan offline, bisa berkunjung di sanggar, bisa dikurangi hal-hal yang seperti itu. Gitu, Kak. Oke, ya setuju banget tuh sama yang diutarakan sama Kak Aira. Jadi teman-teman 2020 nanti kalau berkesempatan, ya semoga harus berkesempatan ke sanggar ya. Jadi hilangkan hal-hal yang disebutkan Kak Aira tadi, seperti nggak menata sepatu di tempatnya, terus nggak menaruh barang yang semula di situ nggak ditaruh di situ lagi. Terus kalau lagi hektiknya jaga sanggar gitu, kebiasaan yang paling dihilangkan itu harusnya, kalau menurut saya, kalau dalam berkegiatan itu adalah tepat waktu korek. Halo, yang suka telat-telat nih. Jadi kalau bilang jam 7 ya jam 7 gitu loh. Ya, bukannya bilang jam 7 jadinya jam 8. Beda cerita, itu nggak tepat waktu. Jadi kalau kamu ada kegiatan jam 7, ya setengah 7 kamu harus sudah ready gitu loh. Jadi biasanya ada tuh teman-teman, salah satunya saya juga yang suka keluar-keluar di grup. Jadi jam pukul segini ngingetin gitu loh, ngingetin jam 13.50, 13 gini-gini. Ya pokoknya biar teman-teman bisa segera datang, tapi yuk nihil gitu loh. Jadi nanti kalau ada kegiatan lagi ya,
mau online mau offline teman-teman harus bisa tepat waktu seperti itu. Karena kalau kita buang-buang waktu juga nggak enak, nggak enak. Ya. Dan juga betul banget kata Kak Ira, apalagi teman-teman yang suka tidur di sanggar itu mohon untuk izin ke KDR karena KDR itu harus izin ke penjaga sekretnya juga, Jadi siapa aja yang tidur di sanggar seperti itu, biar nggak dapat obraan. Nanti kalian dikira ilegal di situ. Nanti ditangkap sama penjaga SC, jadi kasus. Wah, pramuka, gak teladan, arek pramuka. Oke, itu tadi dari Kak Ira. Mungkin aku mau tanya lagi nih, dari Kak siapa nih yang 2019 yang hadir? Dari Kak Akila. Halo Kak Akila, udah stabilkah signalnya? Halo Kak Akila. Halo, say hi dulu. Selamat malam, selamat Sabtu malam Minggu untuk para jomblo-jomblo yang sekarang lagi join di Zoom. Anda baru jomblo tadi Anda. Menyinggung saya Anda. Oke, santai-santai. Kok ngamuk? Ngamuk. Salah. Oke, Kak Akila nih. Kak Akila kayaknya pernah, ya sering ya Kak Akila dulu. Atau bahkan saya nggak lihat Kak Akila di sanggar. Aduh, saya malu. Aduh. Ini saya ditanya Iya nih. sanggar. Ya Allah, noob sekali kalau tentang sanggar. Aduh, noob sekali ternyata Anda. Sampai pernah waktu itu pas di sanggar di siapa ya yang kemarin negur aku kayak gini. Loh, kemana aja Gil nggak pernah main gitu. Tumben main ke sanggar gitu. Ya Allah, saking nggak pernahnya ke sanggar. Astagfirullah. Maaf. Iya. Sebenarnya itu salah satu alasan sih. Salah satu alasan kenapa nggak main ke sanggar itu takut disuruh piket. Wah, ya. Kenapa harus takut disuruh piket? Dan itu adalah salah satu kebiasaan yang harus dihilangkan ya teman-teman. Ada piket, kata siapa nggak ada? Hai Kak Bayu, ada piket, saya yang ngatur. Wow. 2019 saya yang ngatur piketnya. Wajib bersih. Bayu nggak tahu piket, Bayu nggak ngerti anak jadwal, berarti nggak pernah piket ya Bayu. Bayu itu. Tapi jangan ditiru ya, itu salah satu kebiasaan yang harus dihilangkan. Enak ya, Kak Akila. Aduh, Kak Akila nggak masuk di sanggar aja, ada yang nanyain. Saya nggak ada kayaknya ya, nggak ada yang nanyain kayaknya. Sedih kayaknya saya ini. Terlalu sering kayaknya. Oh, biarlah Kak Anis nggak ada dulu untuk saat ini, biar dia menghilang, nggak marah-marah lagi. Makanya nggak ditanyain. Terus biasanya kalau ke sanggar itu ini siapa? Botol minum. Nah, Anda benar sekali. Biasanya yang suka minum di kulkas nggak diisi. Nah, saya dendam pada Anda. Saya dendam. Oke, mari kita selesaikan di sini. Terus juga nih yang sering nyumpel no sampah. Nah, biasanya ini memojokkan sampah nih. Apakah Kak Akila salah satunya? No. Enggak ya? Jaga kebersihan selalu, guys. Kita tuh cinta. Satu saja aib. Enggak iya. Pernah. Jangan yang lain. Awas, ditunggu ya Kak Akila kedatangannya di sanggar. Kalau gitu aku mau nanya nih. Ekspektasinya Kak Akila setiap kali ada anggota baru. Kok setiap kali? Baru kali ini ya, baru 2020 barunya. Ya, ekspektasinya kayaknya gimana Kak Akila nih? Sebenarnya enggak, ini sih Mbak Anis. Enggak pernah expect gimana. Kayak expect kalau ada cogan. Enggak lah. Enggak bohong. Enggak bohong. Saya juga pernah kepikiran seperti itu. Tapi kenapa ya cowoknya di 6 berarti kayaknya kenapa selalu sedikit gitu loh. Jadi kan nggak bisa cuci mata. Cuci matanya sama yang sebelah.
Iya. Aduh, Mas sebelah yang kakak ya, Tapi karena nggak aduh. pernah kesanggar jadi nggak pernah cuci mata. Apa ya ekspektasinya sih sebenarnya pengen inilah eh, aku ekspektasiku nggak muluk-muluk kayak gimana sih. Ekspektasinya cuma kayak ya semoga anggota baru ini nggak mudah terracuni sama kebiasaan buruk anggota lama yang suka ngaret, yang suka kita selalu dadakan gitu kan ya. Semoga Tapi mereka kayaknya imunnya tradisi kuat tersebut gitu. turun-temurun deh, Tapi Kak Awi. sebenarnya kalau ngaret ini sih ya seru juga sih menurutku. Sisi. Satu pengalaman yang Ngaret itu apa? ngaret itu Ngaret. ngejam karet ya. Oh, Ya, kata Kak Bayu sudah menjadi molor. kultur. Oke. Ya, betul. Nah, kan pernah sekali waktu itu kita datang ke ulang tahunnya rencana apa ya? Kalau di Malang waktu itu kalau nggak salah. Yang naik kereta, kita beramai-ramai. Ada nih, ada biang geroknya. Ada nih. Jadi, Iya, tahu. Jadi waktu itu Hamin berapa menit kereta berangkat Hamin sampai menit. di stasiun. Dan itu semuanya. Nggak satu Hamin dua menit orang, tapi saya semuanya. masih di depan kos Kak Akila waktu itu. Ada yang hamin beberapa menit masih di lampu merah UNER ya. Iya. Belum pesen Kak. Ada yang hektik di depan kos saya, ada yang nangis di kos saya waktu itu Kak Akila. Mbak Aira ya yang waktu itu. Aduh, terbongkar sudah. Itu bisa dibayangkan betapa kepuhnya kita. Tapi kita meskipun serba dadakan, maksudnya ya nggak semua dadakan sih dadakan, terus suka ngaret. Tapi alhamdulillah kalau acara lancar ya. Iya, alhamdulillah. Aman terkendali. Mencak untung nggak ada kendaraan Iya. banyak kemarin waktu kita nyebrang ya. Hamin detik baru Bener. scan Rek, apa namanya ya Allah. tiket. Tapi saya masih sempat ngevlog itu Kak Aira, Kak Akila. Oh masih sempat. Bisa. Pukul berapa ya? Pokoknya kurang 5 menit tuh kalau nggak salah kita Waktu masih di di Grab kalau nggak lampu salah. merah UNER. Kita masih di depan lampu merah UNER dan saya masih stay ngevlog Iya, di mobil. sambil Grab, Kak. liatin menit. Aduh, Setenang itu ya Anda ya. setenang itu saya. Biasa saya hektik soalnya. Apapun kondisinya tetap santuy. Iya, mencak. Santuy. Aku gak iso ngono. Jadi buat teman-teman nih, pelajaran nih, jangan suka ngaret apalah itu yang dibilang Kak Akila. Ya, soalnya nggak enak, Rek. Nggak enak. Jadi bener-bener gak enak lah kebiasaan seperti karena aku gak kebiasa. Jadi ya udah deg-degan gitu. Ya opo tiketnya kalau kemarin mau berangkat ke Malang ya opo tiketnya. Masalahnya nggak apa-apa kalau yang bawa tiket itu bukan Kak Abdi, nggak apa-apa, kita nggak jadi berangkat nggak apa-apa. Masalahnya tiketnya di Kak Abdi, jadi semua Kak Abdi tertinggal ya kita nggak bisa berangkat. Aduh, seru juga sih flashback kayak gini. Kalau saya dulu Kak Akira cuci matanya itu sama kakak-kakak yang udah duluan, angkatan 2017, 2016. Aduh, seger-seger Kak Ira. Kak Akila, aduh Kak Ira terus. Oke, aku mau tanya sama itu lagi sih. Aduh, ini pertanyaannya agak ke urusan hati sini ya. Siapa ya ini ya? Nggak ada yang bisa ditanyain lebih. Kayaknya ini harusnya pertanyaan ini ke saya nih kayaknya. Tapi ya gimana gitu. Mau tanya yang 2020, tapi pertanyaannya seperti ini. Oke, kita tanya ke siapa ya? Kalau Kak Via juga nggak mungkin kayaknya pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya adalah,
Pengalaman cinlok tapi bertepuk sebelah tangan. Aduh, kayaknya ada yang nggak bertepuk deh. Aduh, malam minggu Sumpah. kelabu. Mending itu aja deh. Aku Sebenarnya tahu yang ada, kamu mungkin maksud. cuman tidak terekspos oleh Iya. dunia Racana. Iya sih. Mau tanya ke siapa ya? Kak Akila atau ya mungkin Kak Akila mau menjabarkan atau Kak Bayu. Halo Kak Bayu. Mungkin ada teman Kak Bayu yang cinlok tapi bertepuk sebelah tangan. Orangnya ada Kak, nanti dikira gibah. Oh, saya sudah izin orangnya monggo digibahkan ke sini. Gimana? Gimana? Kak Bayu mau jawab nih. Enggak wis. Yang belum ngomong aja deh, buat Kak Hendri. Halo Kak Hendri. Halo. Halo, gimana kabarnya sayangku? Alhamdulillah baik. Anis, gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah. Seperti yang Kak Hendri lihat, saya makin gemoy. Suara aku masuk ya? Masuk dong. Masuk. Nanti minta maaf ya kalau semua ada gedor-gedor. Itu keponakan saya lagi beraksi di depan. Oke, Kak Hendri, halo. Iya. Halo. Mau nanya, tapi agak ekstrim nih Kak Hendri. Apa nih? Pengalaman cinlok tapi bertepuk sebelah tangan. Kira-kira Kak Hendri pernah ngalamin gak nih? Aduh, apa ya? Kenapa? Ya kalau masalah berat sih kalau misalnya masalah timah. Dan emang rasanya sih ya nggak pernah. Ya paling cuma sekedar gom, tapi nggak sampai memiliki. Kadang ya sadar diri juga. Aduh, itu bertepuk juga itu namanya. Cuma sekedar kagum. Beneran sekedar kagum nih. Ya gitulah. Ya gitulah. Ya kan kadang kan kalau misalnya setiap manusia, kok jadi berat. Kan kalau misalnya setiap manusia, apalagi kayak ngelihat lawan jenisnya mungkin. Itu kan lebih kayak ke ya pandangan kagum sementara lah untuk beberapa hari. Ya misal seminggu ya paling lama 2 mingguan lah. Nah misal emang udah lewat dari itu ya paling ya udah rasanya biasa aja gitu. Ya mungkin pertama karena emang gak ada respon, yang kedua mungkin karena emang sadar diri, dan ya lain-lainnya lah. Aduh, ternyata Bapak PA kita pernah mengalami hal tersebut, teman-teman. Aduh, biasanya benar yang dikata Kak Bayu, biasanya PA itu tempatnya curhat. Tapi sekarang saya mempersilahkan PA untuk curhat masalah hatinya di sini. Oke. Aduh. Saya nggak nyangka loh Kak Hendri pernah mengalami hal tersebut. Karena Kak Hendri itu kayaknya cuek banget. Ya namanya manusia normal. Ya Iya kali nggak sih. pernah ngerasain. Iya, saya tahu. Kayak Kak Hendri. Wah, Kak Hendri pernah ngalamin itu. Di Racana kita. Kak Anis, kalau misal ini podcastnya bisa setiap minggu nih ya, Iya. kayaknya semua rahasia Racana terkuak semuanya. Nggak apa-apa, teman-teman. Ya. Semua aib. Halo Kominfo. Tolong sediakan tempat untuk kita podcast tiap minggu. Saya akan mengkorek kalau bisa teman-teman 2017, 16, 15 bisa diikutkan di sini. Bisa mau join biar kita bisa korek-korek rahasia di balik Pramuka Unair. Kak Anis dong cerita. Mau cerita apa sayang? Cerita saya banyak. Mau cerita yang mistis, mau cerita yang romantis, masalah hati, ada mau cerita tentang kegiatan, monggo request nggak apa-apa, wes. Daripada saya nanya-nanya, saya yang cerita, monggo mau cerita apa nih? Cerita kesasar pas musdega. Ini biang keretnya kamu sayang, kamu.
Kak Bayu nih teman-teman, kalau belum tahu ya, Mustika 2000 berapa? 2019 kan ya? 2019. Jadi buat teman-teman 2020 kalau belum tahu, biasanya kita Mustika itu kecuali kemarin pas pandemi ya, kita di Malang. Nah, waktu itu harus ada 2 orang pionir nggak sih itu yang harus berangkat. Bukan 2 orang sih, kayak 4 orang, 2 sepedaan gitu, sepedaan. Nah, saya sama Kak Bayu masalahnya. Mahasiswa baru di UNER, anggota baru, harus sama saya. Masalahnya saya nggak berani naik sepeda. Dibonceng sama Kak Bayu yang sepedanya agak bermasalah dan kita nggak tahu jalan dan ditinggal pula. Kok nggak pakai maps, Kak? Iya, kita pakai maps, sayang. Halo, kita pakai maps. Tapi kita dilewatkan di jalan yang nggak seharusnya. Jadi jalan yang kita lewati itu jalan yang udah jadi ladang, jalan yang udah jadi sawah, jadi buntu semua. Kita ambil jalan lain. Jadi pionir, tapi datangnya telat. Setelah Jisang datang, pionir baru datang. Itulah saya sama Kak Bayu. Dan beberapa kali langganan mau nyium belakangnya mobil. Gimana perasaannya Kak Bayu membonceng saya? Saya agak was-was Kak Bayu. Soalnya saya langganan dibawa jatuh sama anggota Racana. Yang pertama sama Kak Tio dulu di Gresik. Terus sama Kak Pras waktu survei Latgab dibawa jatuh juga. Terus sama siapa ya? Mbak Cici ya, sama Kak Cici. Saya langganan. Makanya waktu saya dibonceng sama Kak Bayu itu kayak aduh, ya boy. Aku selalu tanya, Bayu are you okay? Bayu are you okay? Takutnya tuh Kak Bayu ketakutan tapi nggak berani bilang ke saya gitu. Jadi seru juga sih kalau diingat-ingat. Semoga kita nggak nyasar lagi ya teman-teman. Saya dibawa nyasar tuh 2 waktu survei Latgab sama survei survei Latgab sama Kak Toha. Dibawa ke puncak saya. Wis Mbak, kesini. Iya, percaya sama aku Mbak. Udah dibawa jatuh, dibawa nyasar pula. Terus saya nggak tahu apa namanya, omongannya Kak Toha itu nggak bisa dicerna kalau menurut saya. Jadi agak-agak harus diulangi 1, 2, 3. 1, 2, 3 kali baru saya paham. Apalagi bawa sepedanya, ya Allah, banter lah aku melaku rek. Banter lah aku melayu gak tahu hal lagi sepeda. Mungkin takut boncengin saya. Gimana? Lari. Oh iya. Alhamdulillah. Saya atlet lari. Kak Anis, aku request dong ini 2020. Iya nih, habis ini ada pertanyaan buat 2020. Biar nggak cuma nonton aja nih. Halo 2020. Siapa nih yang datang? Ada Kak Dea, Kak Nisa. Halo Kak Dea, Kak Nisa. Halo Kak. Halo Kak Karin, Kak Siva, Kak Marcella. Gimana kabarnya nih? Gimana nih Kak? Aku mau tanya nih, seputar Racana ya, karena kakak-kakak ini baru gabung. Gimana sih rasanya gabung di Pramuka Unair? Sesuai ekspektasi atau enggak? Atau ada unek-unek yang mau disampaikan nih? Halo Kak Dea, Kak Nisa mungkin kalau nggak bisa ngobrol kita ketik aja nggak apa-apa. Kak Marcella juga boleh jawab pertanyaan saya. Kak Karin. Alhamdulillah kalau Kak Dea suka sama Pramuka Unair, semoga betah-betah ya. Amin. Semoga berkesempatan dan harus berkesempatan main ke Sanggar, ikut kegiatan offline-nya, pasti seru banget dong kita bisa ketemu. Ya meskipun kayak gini keadaannya.
Nih aku mau tanya nih, apa aja sih yang bikin kangen Racana? Ini kayaknya kalau 2020 susah nih disuruh jawab ini. Kayaknya, aduh, Ibu KDR, halo, Kak Via, say hi dong. Ya, halo semua. Selamat malam. Halo, gimana kabarnya Ibu KDR-ku? Alhamdulillah baik. Bagaimana Semangat rasanya Kak. mengemban tugas ini? Aduh, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Nanti kita curhatnya setelah kepengurusan ini selesai ya. Oh iya, Pokoknya boleh, boleh, boleh. Nih, Kak Via, aku mau nanya nih, yang bikin kangen Racana tuh apa sih Kak Via? aduh, yang bikin kangen Racana ya. Kalau bedanya kan kelihatan ya. Kalau sekarang pandemi, jadinya kegiatan di lapangan pasti dikurangi. Bahkan nggak ada ya, minim banget gitu. Yang dikangenin pasti itu, barengan di sanggar, udah gitu, proker bareng, turun lapangan, koordinasi langsung. Tapi kalau buat saya sendiri, karena mungkin ini kakak-kakak belum tahu ya. Jadi saya termasuk orang yang jarang ke sanggar. Bener nggak Kak Anis? Duh, Kak Via ini. Kak Via penakut sih. Bahkan lebih parah daripada Kak Akila. Jadi dulu tuh ceritanya kalau nggak saya dijemput sama kakak-kakak, wah ini kakak-kakak the best banget sih. Angkatan 2018 semuanya, semua kakak pramuka ini. Jadi kalau misalnya Wah, lebih dari ekspektasi. Emang ekspektasinya seperti apa, Kak Nisa? Ekspektasinya lebih kayak ke senioritas gitu sih Kak. Terus kalau di Pramuka UNER kan kayak menghargai banget. Manajemennya juga lumayan bagus. Wih, keren. Bangga dong kita. Aduh, bangga. Kak Jombang sampean. Kak Nisa Jombang. Oke. Terima kasih ya Kak, udah bilang kita manajemennya bagus, gaya bicaranya bagus, menghargai ya. Emang kita harus saling menghargai, uh, kita nggak ada tingkatan di sini, maksudnya nggak ada kasta-kasta yang bisnya. Halo Kak Dia. Halo Kak. Aduh, gimana nih kabarnya Kak Dia? Alhamdulillah baik Kak. Gimana rasanya gabung di Pramuka Unair? Yang pasti senang banget ya Kak ya. Dapat pengalaman, pembelajaran juga. Alhamdulillah. Manajemennya bagus. Sebagus apa sih? Yang dimaksud manajemen bagus menurut kakak itu seperti apa sih? Untuk Pramuka UNER? Kayak bicaranya Kak. Kayak Gaya menghargai bicaranya. Oh ya, karena kita harus saling menghargai. Seperti aku menghargai kamu. Aduh. Jadi sedang dong Kak Nisa gabung di UNAIR. Bisa dibilang gitu sih. Kak Nisa nih dari mana nih? Ini Kak Nisa yang Banyuwangi atau enggak nih? Enggak ya? Jombang. Oh Kak Jombang sampean. kalau ada yang hilang aja itu berusaha buat dihubungin, diajak ngopi, wah keren banget. Itu salah satu orang yang sempat hilang itu ya saya sendiri gitu. Jadi sempat awal-awal abis kemor gitu, terus tiba-tiba hilang, tidak ada kabar, dan alhamdulillahnya dicariin gitu sama teman-teman kemana gitu. Akhirnya ayo ngopi, kalau nggak diajak ngopi kayaknya nggak bakal balik kayak nah itu tempatnya benar banget. Akhirnya banyak waktu yang sedikit waktu buat aku bisa bareng-bareng sama teman-teman di sanggar gitu ya, karena sebagai waktuku udah tak buang ya itu tadi, menghilang tanpa jejak. Jadinya ketemu pandemi rasanya ya baru kerasa sekarang. Iya ya, sekarang udah nggak bisa kumpul-kumpul bareng, nggak bisa sanggar bareng gitu. Padahal dulu aku juga hilang gitu. Jadi nyesalnya tuh baru sekarang.
Emang kok Jadi buat Kak, kalau teman-teman sudah tiada itu baru terasa. Iya, benar. Jadi buat teman-teman 2020 nanti kalau misalnya offline jangan sampai sia-siakan kesempatan. Sering-sering main di sanggar deh pokoknya. Entah itu belum kenal, pokoknya ajak kenalan lah gitu. Nanti teman-teman bakal welcome gitu. Ya ngajak main bareng gitu. Meskipun adik tingkat, kakak tingkat gitu ya. Aku angkatan 2020 misalnya. Di sanggar cuma ada kakak-kakak angkatan 2018 atau 2017 gitu. Gak apa-apa, main aja gitu. Daripada nanti nyesel kayak aku. Gitu, guys. Iya, iya, iya. Benar banget Kadang tuh. Benar banget yang disampaikan sama Kak Via. ya itu sih yang dikangenin. Iya, ya. Ya, 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 ya. Oke. Bener banget teman-teman yang disampaikan sama Kak Via. Dulu Kak Via kan satu fakultas sama saya, tapi cuma beda prodi. Karena saya sering lihat Kak Via, duh wajahnya kok nggak asing ya. Kayaknya dia deh ikut pramuka UNER. Tapi kok jarang ke sanggar gitu. Ada masalah apa? Teruslah saya sama teman-teman, kayaknya kita perlu kumpul deh. Kak Pras kayaknya yang ngajak, perlu kumpul-kumpul. Ya, saya ada satu orang, satu fakultas sama saya, tapi nggak kenal saya siapa. Nggak apa? Nggak di sanggar, dia nggak main ke sanggar. Karena waktu itu Kak Via benakut. Iya, bukan benakut sih. Sekali. Ya, kayak gak berani gitu kan ya, ada kakak-kakak yang terdahulu, yang angkatan terdahulu baru nyampe tangga balik lagi turun pulang nggak jadi main. Iya bener itu. Teruslah kalau saya ke sanggar saya hubungi Kak Via ke sanggar yuk, Kak Via main yuk gitu, biar teman-teman juga bisa main-main bareng. Jadi nanti kalau berkesempatan ke sanggar dan udah normal normal kembali. Jadi teman-teman kalau ada anggotanya yang sekiranya menghilang, coba cari yo aja ngopi rek. Ngopi adalah solusi. Nah, ngopi yo. Aku jadi kangen bapak-bapak kopi aduh, kopi mana sih yang biasanya kita ngopi tuh? Apa sih? Cool. Cool. Aduh, sampai lupa loh saya. Nah, ya itu tadi ya. Kalau ada teman-temannya nanti hilang atau kayak gini pun dicariin, Rek. Jadi kan kalian ada grup toh, grup tiap angkatan. Nah, itu kalau ada teman-teman yang nggak ikut kegiatan seperti ini, kalian cek kok gitu. Itu juga temanmu, itu keluargamu. Jadi kalian harus wajib untuk mencarinya. Kalian juga membantu PA untuk menyelesaikan tugasnya, mengakrabkan anggota seperti itu, teman-teman. Terus ya Kak Via. Apa sih? Kadang gini teman-teman, orang tuh sungkan buat main bareng tuh karena dia merasa sendiri. Nggak punya teman yang bisa ngajak gitu. Ada beberapa tipe orang yang misalnya kayak aku yang kalau nggak diajak dulu ya nggak bakal berangkat gitu. Nah, jadi dasar Kak Via. Jadi kalau teman-teman 2020 nih, kalau misalnya udah kelihatan sekarang ya, ini kok anaknya nggak pernah ikut kegiatan ya. Nah, itu jangan-jangan tuh tipe-tipe yang kayak aku dulu, yang kalau nggak diajak dia nggak bakal berangkat gitu. Jadi buat menetapkan solidaritas angkatan, nah ini bisa di list nama-nama siapa aja yang kira-kira tidak pernah muncul di Zoom misalnya. Nah itu bisa. Iya. Ditanya-tanyain gitu, diajak aja gitu guys. Oke. Kak Via nih kayaknya kebalikan dari saya nih Kak Via nih. Kalau saya lebih ke barbar Kak Via. Wis gak peduli kan sapa aku butuh rono ya wis aku berono gitu. Sama kakak-kakak angkatan. Sampai saya dulu tuh dikira saya angkatan 2017 sama Kak Tika. Karena terlalu sering main sama angkatan atas. Jadi saya nggak punya temen nih masalahnya. Saya waktu Latvis tuh nggak ada temennya. Saya masih musuhan sama Kak Aira. Saya masih benci sama Kak Aira waktu itu. Padahal sama-sama dari Tubannya. Cuma saya nggak suka sama Kak Aira. Halo Kak Aira, saya nggak suka sama kamu. Papa. Saya jujur loh. Saya nggak suka sama kamu.
nggak mengangkat perekonomian Indonesia. Aku kok ya kangen banget sama hal-hal seperti itu. Apalagi kalau ya aku kangen masakin kalian, Rek. Sumpah. Kangen aku. Iya, meskipun kalian sering press, kangen aku masak no arek-arek makan bareng gitu. Dan satu pertanyaan terakhir nih, yang bikin nangis waktu inget Racana. Buat semuanya aja deh, siapa yang mau jawab? Silakan. Yang bikin nangis waktu inget sama Racana, terutama sekarang nih. Oh iya ya. Duh, kenapa aku dulu nggak kayak gini? Apalagi yang nyesel, duh kenapa aku nggak deketin dia waktu masih offline dulu? Duh kenapa sih gitu? Aku juga merasakan seperti itu, Rek. Ayo, Rek, curhat di sini. Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Yuk, siapa mau jawab yuk? Tak lempar ke semua peserta di sini atau diawali dari saya dulu? Aduh. Ayo, siapa yang mau jawab? Kayaknya teman-teman nih kebiasaan kalau nggak ditunjuk nggak mau jawab nih. Kapti deh, lempar ke ketua KDR lagi. Ketua KDR, udah ketua KDR, udah tinggi banget di jabatanmu di. Halo Kapti, ayo Kapti, jawab Kapti. Hal yang bikin nangis waktu inget Racana. Habis ini Kak Yeni, wes tak patok. Singkat aja nggak apa-apa. Ingat Racana nggak pernah nangis. Iya, nangis lapo. Siapa sih yang bikin pertanyaan ini? Saya ini udah kehabisan pertanyaan, jadi harus tanya kayak gitu. Oke, dua aja deh. Aduh, Kak Yeni menyesali waktu nangis jadi PJ-nya ketua pelaksana. Kenapa? Waktu drama nangis TT. Hah? Kenapa gitu, Ta? Enggak, Kak Yeni menyesalinya atau tidak? Menyesali nangisnya? Enggak menyesali pasti nih. Saya menangis ketika itu benar. Barangkali Kak Yeni, aku seorang Yeni harus menangis gitu kan. Enggak. Segagah apapun seseorang yo, sagarane apapun saya aku yo, pasti ini yo nangisan asli nih. Cuma ya Kak ditunjukkan ngono ya. Iya. Halo Henry, aku Kak Yeni. Henry, di mana kamu? Kak Yeni masuk nangis lah ngono. Iya ya. Kayaknya ada sih yang bikin nangis waktu inget Racana. Apa ya? Ada pokoknya. Kenapa kegiatan itu nggak terlaksana itu? Udah kayak aku, ayo maju Rek gitu. Jadi kalau waktu ingat perjuangan waktu itu, Allah udah bener-bener kaki jadi kepala jadi kaki, udah kerja kerasnya dilontarkan semua, tapi tiba-tiba nggak jadi, boom, meledak pikiran, nangis udah. Dan salah satunya adalah menangis kenapa aku tidak mendekati si dia. Si dia. Halo si dia yang saya maksud. Kamu tetap ada di pikiran saya untuk saat ini. Oke. Untuk sesi selanjutnya adalah harapan. Jadi saya wakili aja ya buat teman-teman. Harapan buat Pramuka Universitas Airlangga, semoga yang paling utama adalah semoga pandemi ini sudah berakhir dan akan berakhir dan segera berakhir. Biar kita bisa bertemu, saya bisa ketemu sama Kak Yeni, Kak Via, Kak Abdi, Kak Bayu, sama si dia yang saya maksud, Kak Akila, Kak semuanya. Semoga bisa berakhir, semoga kegiatan kita bisa segera terlaksana dengan baik. Proker-proker kita terwujud, terutama proker-proker yang mengharuskan kita untuk offline. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya ada game nih. Game dari Kak Dea. Singkat aja nggak apa-apa Kak Dea. Halo Kak Dea. Halo Kak. Mas. Nah, ini ada Kak Dea yang bakalan mandu gamenya.
Monggo Kak Dia, Kak Dia, saya persilahkan. Oke. Subhanallah. Aduh, tadi aku melihat masa depan di sana. Maaf, Kak. Sungguh cerah sekali. Sangat sempurna dan tidak bisa dimiliki. Mbak Anis kalau mau masa depan cerah nikahnya sama matahari. Aduh, cerah banget, panas. Oke, Kak. Ini kita masuk game ya. Ini gamenya tebak gambar, jadi kakak-kakak ngikutin instruksi aja. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan secara detail ya, Kak. Ini nanti pertanyaannya acak. Ada berapa gedung yang menjadi background gambar tersebut? Siapa yang tahu? Ayo, Anis. Ya, silakan Kak Anis. Annyeonghaseyo, aku bakalan jawab. Kayaknya 8. Bener nggak nih? Bener nggak ya? Aduh. Kita hitung ya. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Kak Anis, ternyata Kali bukan 8. D. Oke, lanjut soal berikutnya. Miane. Perhatikan gambar berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5. Apa warna tas yang digunakan laki-laki berbaju biru? Astaga. Ada yang bisa menjawab? Kak Hendri menjawab itu. Ungu, kata Kak Hendri. Ya benar. Benar banget Kak Hendri. Warnanya ungu. Chukaimida. Ternyata jeli sekali ya. Kak Hendri jeli banget. Berapakah jumlah gajah yang ada di gambar? Iya banyak. 1, 2, 3. 3. Yakin? Ada jawaban lain? Lebih dari 1. Say. Hana, set 3. 4. Kenapa anak gajah yang di situ ikut campur? Kenapa? Ini karena nggak ditemenin, jadi mau join aja ini Kak. Bisa nggak gambarnya dipotong dikit yang anak gajahnya nggak diikutkan? Siapa yang bilang ini lumba-lumba? Jelaskan padaku. Yuk, lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berapakah jumlah anggota penggalang yang ada di gambar tersebut? 3. Ya, benar banget. Kak Abdi jeli juga ini berarti. Kenapa aku fokus pada cogan di belakang? Karena yang sangat menonjol itu ya Kak ya. Next. Perhatikan gambar berikut ini. Siapakah orang tersebut? Jodohku. Iqbal Ramadan. Iya, benar banget. Iqbal. Jodohku. Ganteng banget. Iqbal. Oke, lanjut.
Siapa Tokoh. ini? Maudi Ayunda. Ya benar banget. Kak Anis punya panca indera lebih ya? Karena itu foto saya. Karena itu foto saya. Bisa menerawang kayaknya. Oke, lanjut. Ini clue ya, Kak ya. Siapakah tokoh dari Purwo ini? Raffi Ahmad. Ya, benar Raffi Ahmad. Oke, next. Raffi Ahmad. Astagfirullah. Telinga apa? Ini terakhir. Kami bukan. Kambing. Bekantan. Waduh Jawa. Apa ini, Kak? Waduh Jawa. Oke, langsung ke jawabannya ya. Tara. Ini apa? Siapa dia? Binatang apa ini? Kayak kucing. Apakah dia menyunggi? Dia menyunggi. Kucing tergemoy sedunia. Bahasa 1. Oke, orang tuanya berdosa tapi Ini apa ini? Ini persilangan ini kayaknya anak haram antara kucing dan kelinci. Enggak deh, kayaknya kucing atau kelinci kan telinganya ke atas. Kucing sama kambing. Kelinci, Kak. Kenapa ke bawah? Oke. Ismari. Pengen lagi. Wow, udah selesai. Thank you. Buat apa? Oke. Nemu hamsayo buat Kak Dea yang udah mimpin apa gamenya. Berasa ya kita udah di ujung acara pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat tim bintang tamu saya udah datang. Kakak-kakak yang terhormat, kakak-kakak tercintaku udah datang dan mau saya tanya-tanya, saya korek-korek. Semoga ada perwakilan Kominfo yang melihat dan kita bisa diberikan ruang untuk podcast setiap minggu atau setiap bulannya, biar teman-teman yang nggak tahu tentang rencana kita bisa tahu ya kan. Terutama buat teman-teman yang 2020. Mau nambah 10 menit lagi. Ini Kak Gilang Toha yang saya singgung tadi nih kayaknya. Oke. Thank you buat semuanya. Kamsahamnida udah datang. Thank you for your join. Oke, semoga kita bisa segera bertemu. Semoga broker kita bisa berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih. Oke, maaf jika saya terlalu banyak bicara dan maaf jika pembawaan pada malam hari ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam. Kamsahamnida. Annyeong. Kumayo, namo hamsayo. Oke, foto dulu. Wah, diingetin sama Kak Yeni. On cam lagi, kita foto dulu. Siapa nih yang mau screenshot ya? Siapa? Hitung ya. Tapi aku sih foto kayak sok gaya. Oke, 1, 2, 5. Tahan. Bentar. Ini dikirim ke siapa ya? Oke, lagi. Ayo. Yang heboh. 1, 2, 3. Mana mencet? Ulang. Maaf. Aduh, 1, 2, 3. Oke, mau lagi? Biar pas di feed Instastory. Yuk.
1, 2, Apa ini? 3. Oke, mantap. Oke, terima kasih buat kakak semuanya sudah hadir di Mince dan podcast Pramuka UNER. Kalau masih mau di Zoom nggak apa-apa. Yang mau lanjut curhat-curhat nggak apa-apa. Terima kasih Kak, izin live. Kak Marcella. Halo. Halo Kak Marcella. Jadi kok bisa nggak filter ya Om caranya Jen? Cara aku masuk Tarek. Masuk. Halo. Iya, Duh, guys. sorry yo. Aku Iya WA kan nggak keluar tadi. withdraw. Mbak Anis makasih Pol. Hei Akila tambah gemuk. Pol. Aku kok. Tidak terkondisikan. Iya Lemak. carane gemoy. Iya, Kan Mbak. terlihat gemoy ada. Lain kali jangan dadakan lagi ya, Kak. Jangan hamil menit ngasih jarkomannya apa? Kok jarkoman? Apa itu? Rundown-nya. Ya Allah. Iya, Mbak. Maaf ya. Kan sudah Aku udah terbiasa. ngirim ke Aku udah ngirim kan ke dia. Aku pikir, bentar ini lo masih diri kok, Teh. Sama siapa? Marcella, halo. Perlu di stop. Engkau mlebu pot. Gak apa-apa masuk karena Ini jangan-jangan anaknya Marcella. KFK. Record. AFK ini Marcella. aku live dulu udah deh. Ibas. Lah ditakoni filternya apa kok malah live. Ini aku numpang turu, Bo. Iki ngono gawe drawcam ay. Gawe drawcam. Terus iku muncul. Ya aku gak iso. Ya IG iso ah. IG. Kon ape filteran ayu-ayu. Filter IG luwih cantik. Iya dong, benar. Makanya gak pede nggak kamera ada. HP. Kena filter Kenapa saya jijai Anda pakai animasi seperti itu? Delokin. Sik durung muncul. Kok bisa filter Duh, hati. Abdi gawe filter. Dosenmu mesti kulino nggak ngono. Aku tak nambah filter ya. Bature coro-coro. Tak screenshot. 1, 2, 3. Ya ngono ke 1, 2, 3. Oke, wes. Son Gil. Terima kasih. Nya seru. Makasih Mbak Mas sudah datang. Ini tak end terus.